Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau memastikan kehadiran dulu nih. Oke, baik. Semuanya hadir dan siap belajar ya. Sebelum belajar, ibu ingin menunjukkan dua gambar. Nah, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, coba lihat gambar yang pertama. Ini adalah apa? Ya, es batu yang mencair menjadi air. Lalu yang kedua, roti yang gosong setelah dipanggang terlalu lama dong. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan. Mengapa ya es batu yang mencair menjadi air bisa dibekukan lagi lalu menjadi es, tapi roti yang gosong tidak bisa dikembalikan seperti semula? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bagus sekali. Jadi es hanya berubah bentuk ya, tapi masih kembali seperti semula. Lalu kalau roti yang gosong, menurut kalian bagaimana? Ayo, ada yang mau menjawab? Hebat sekali. Nah, kalian bisa membedakan ya. Ada perubahan yang bisa balik lagi dan ada yang tidak. Nah, hari ini kita akan mempelajari perubahan fisika dan kimia, supaya kalian bisa memahami perbedaan keduanya melalui contoh nyata di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Lalu yang kedua, murid mampu menyimpulkan jenis perubahan zat dari hasil pengamatan percobaan yang dilakukan di kelas. Lalu yang ketiga, murid dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan dan kesimpulan melalui presentasi kelompok secara runtut dan percaya diri. Nah, sekarang siap belajar dengan semangat? Baik, yuk kita mulai pembelajarannya dengan kegiatan yang pertama. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan penyelidikan, ibu ingin menyimak dulu penjelasan singkat tentang konsep dasar perubahan zat. Perhatikan baik-baik ya. Perubahan zat itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Ada yang tahu? Ya, perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi hanya perubahan fisiknya saja, tetapi susunan partikelnya tetap sama. Lalu yang kedua, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia ya tentu berbanding balik dengan perubahan fisika. Perubahan kimia berarti perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Lalu, bagaimana ciri-cirinya perubahan fisika? Ada tiga. Yang pertama, tidak terbentuk zat baru. Lalu yang kedua, perubahannya bisa dibalik atau dikembalikan seperti semula. Contohnya tadi, es batu. Es batu kan awalnya dari air menjadi es batu ketika dia mencair menjadi air lagi, berarti bisa dikembalikan seperti semula. Lalu yang ketiga, hanya melibatkan perubahan bentuk, ukuran, wujud, atau warna tanpa mengubah jenis zat. Ya, contohnya tadi es yang mencair, ada lagi air yang menguap menjadi uap air, dan kertas yang disobek. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia ciri-cirinya yaitu terbentuk zat baru. Lalu yang kedua, sulit dikembalikan ke semula atau irreversible. Tadi seperti contohnya roti gosong ya. Nah, itu kan kalau misalnya gosong, dia menjadi arang, seperti arang gitu ya. Nah, ketika dimakan tentunya tidak enak, tidak seperti semula, tidak seperti rasa roti yang pada awalnya. Makanya itu disebut perubahan kimia. Lalu yang ketiga, sering disertai perubahan warna, bau, gas, atau endapan. Nah, perubahan warna pada roti gosong ini jelas ya. Yang awalnya coklat bersih
Ketika gosong menjadi kehitaman. Lalu yang keempat, dapat menimbulkan energi. Contohnya, besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, lalu roti yang gosong. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, perubahan warna tidak selalu berarti perubahan kimia ya. Contohnya saat air membeku menjadi es, warnanya emang jadi agak putih, tapi itu hanya perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Contohnya lagi, misalnya pisangnya matang berubah warna menjadi coklat. Nah, itu contoh perubahan kimia karena terjadi reaksi dan terbentuk zat baru di dalamnya. Ya, betul banget. Kuncinya ada di situ. Apakah terbentuk zat baru atau tidak? Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu ingatkan kemarin, kalian kan diminta untuk membawa alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan hari ini. Betul ya? Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Setelah berkumpul, silakan tentukan peran dalam kelompok seperti ketua, pencatat, pengamat, dan penyaji. Apakah semuanya sudah berkelompok? Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Dalam kegiatan ini, kalian akan melakukan 2 percobaan sederhana, yaitu yang pertama, percobaan melelehkan lilin dan membiarkan membekunya kembali. Lalu yang percobaan kedua yaitu kalian akan mencampurkan cuka dan baking soda. Lalu perhatikan pada perubahan wujudnya dan bagaimana reaksinya terhadap balon tersebut. Lalu Ibu akan membagikan LKPD ya, yang akan kalian gunakan sebagai panduan. Nah, jangan lupa untuk membaca petunjuknya, diperhatikan alat dan bahannya, dan pertanyaan diskusinya. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah menerima LKPD? Anak-anak, tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah merumuskan masalah. Tahapan ini penting sekali karena dari sinilah kalian akan tahu apa yang ingin kita cari jawabannya lewat praktikum hari ini. Nah, kalian kan tadi sudah belajar ya tentang perubahan fisika dan kimia beserta ciri-cirinya. Nah, sekarang coba kalian susun pertanyaan penelitian berdasarkan konsep itu. Ibu beri contoh ya. Nah, kalau kalian melihat sebuah benda yang berubah, kira-kira apa yang membuat kalian penasaran? Wah, pertanyaannya sangat bagus. Itu sudah termasuk pertanyaan penelitian. Nah, kalian bisa menuliskannya di LKPD seperti ini berarti. Bagaimana cara mengetahui suatu perubahan termasuk perubahan fisika atau kimia? Nah, pertanyaan seperti itu kita bisa menjawab melalui kegiatan praktikum nanti. Ayo sekarang coba ya masing-masing kelompok buat pertanyaan penelitiannya. Jangan lupa untuk dicatat di LKPD. Bagaimana kelompok 1? Sudah dapat pertanyaannya? Bagus sekali, pertanyaan kalian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditulis ya. Semuanya, sekarang kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu merumuskan hipotesis. Ada yang masih ingat apa itu hipotesis? Betul sekali, hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita. Nah, sebelum dibuktikan melalui percobaan, jadi hipotesis ini belum tentu benar, tapi harus masuk akal dan bisa diuji lewat praktikum. Nah, coba kalian ingat lagi pertanyaan yang kalian buat tadi. Misalnya, bagaimana cara mengetahui suatu perubahan termasuk perubahan fisika atau kimia? Kira-kira kalian bisa buat gak dugaan sementaranya? Ya, bagus. Itu sudah termasuk hipotesis. Kalian bisa menuliskannya di LKPD seperti ini. Jika suatu perubahan
tidak menghasilkan zat baru, maka termasuk perubahan fisika. Sedangkan jika menghasilkan zat baru, maka termasuk perubahan kimia. Itu contoh hipotesis yang logis dan bisa diuji lewat percobaan nanti. Baik anak-anak, karena kalian sudah membuat rumusan masalah dan hipotesis, sekarang waktunya membuktikan dugaan kalian lewat kegiatan praktikum. Sebelum mulai, pastikan alat dan bahan sudah lengkap di meja kelompok dan baca kembali langkah kerja di LKPD dengan teliti. Gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk melakukan dan mencatat hasil pengamatan. Kelompok 1 sudah dicek semua alatnya? Bagus, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan dengan hati-hati supaya hasil pengamatan kalian akurat. Oke, saat percobaan berlangsung, perhatikan setiap perubahan yang terjadi. Jangan lupa untuk mencatat hasilnya dengan teliti di tabel pengamatan pada LKPD. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan bertanya ya. Kelompok 4, apa yang kalian amati sejauh ini? Baik, bagus sekali. Catat ya dengan lengkap. Nanti hasilnya kita bahas di tahap analisis. Nah, baik anak-anak, waktu praktik sudah habis ya. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menganalisis data. Coba baca kembali rumusan masalah dan hipotesis yang sudah kalian buat tadi awal. Apakah hasil percobaannya kalian sudah sesuai dengan dugaan semula atau justru berbeda? Nah, bagus sekali. Itulah tujuan kita menganalisis data untuk membandingkan antara dugaan dan kenyataan yang terjadi. Sekarang diskusikan dengan kelompok kalian ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan hasil pengamatan tadi. Ingat ya, setiap jawaban harus disertai alasan ilmiah. Jangan hanya menulis karena berubah bentuk, tapi jelaskan juga kenapa perubahan itu termasuk fisika atau kimia. Betul, karena zatnya masih sama, tidak terbentuk zat baru. Bagus sekali pengamatannya. Baik anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan diskusinya dengan baik. Sekarang saatnya kita menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan dari kegiatan praktikum hari ini. Ingat ya, kesimpulan yang kalian buat harus menjawab rumusan masalah yang disusun dari awal dan hubungkan juga dengan hipotesis yang kalian buat sebelumnya. Sekarang, setiap kelompok silakan siapkan hasil pengamatan dan kesimpulannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, Ibu beri kesempatan pertama untuk kelompok 1. Silakan sampaikan hasil pengamatan kalian dan kesimpulannya. Bagus sekali. Jadi hasil pengamatannya sudah jelas dan kesimpulannya sesuai dengan data yang diperoleh. Apakah hipotesis kalian terbukti? Hebat! Sekarang kelompok lain boleh menanggapi atau menambahkan pendapat dari hasil yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, keren sekali ya untuk presentasi pertama kita dari kelompok 1. Hasil pengamatan dan penyampaian kesimpulan sudah terbukti benar dan jelas. Baik, terima kasih kelompok 1 karena sudah menyampaikan hasil pengamatannya dan kesimpulannya dengan baik dan jelas. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Coba, siapa yang masih ingat rumusan masalah yang kalian buat di awal? Ya, betul sekali. Nah, dari hasil percobaan dan diskusi tadi, kira-kira apa ya jawabannya? Hebat, jadi kita bisa simpulkan bersama-sama ya bahwa perubahan fisika hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Lalu, perubahan kimia bagaimana?
Ia menghasilkan zat baru, biasanya disertai tanda seperti warna, munculnya gas, bau, atau suhu. Jadi hari ini kita belajar ya bahwa tidak semua perubahan itu sama. Ada yang bisa kembali seperti semula, itu berarti perubahan fisika, dan ada yang tidak kembali seperti semula, yaitu perubahan kimia. Apakah kalian setuju dengan kesimpulan kita hari ini? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Bagus, berarti kalian sudah bisa membedakan berdasarkan ciri-cirinya. Lalu, mungkin ada yang masih belum dipahami? Baik, nanti Ibu bantu jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Sekarang, bagaimana perasaan kalian saat melakukan praktikum tadi? Ibu ikut senang mendengarnya. Kalian sudah bekerja sama dengan sangat baik hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terus semangat belajar ya. Jangan takut bertanya kalau ada yang belum jelas. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kerapatan zat. Jadi boleh dibaca-baca dulu materinya di rumah ya. Baik anak-anak, terima kasih atas semangat dan kerja keras kalian hari ini. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.